Oke, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan yaitu faktor psikologis. Adapun faktor-faktor yang dapat menimbulkan stres pada masa kehamilan, yang pertama, kurangnya dukungan psikologis dan sosial budaya dari keluarga yang paling dekat, khususnya suami. Jadi penting suami itu harus mendukung ibu selama kehamilan. Kemudian, yang kedua adalah rasa khawatir akan kelangsungan kehamilannya. Jadi kadang ada beberapa ibu hamil itu mungkin sebelumnya sudah pernah mengalami keguguran dalam kehamilan, atau mungkin bisa saja ini kehamilan yang pertama kali sehingga dia rasa khawatir apakah kehamilannya ini akan berjalan dengan baik atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah kehamilan yang tidak diinginkan. Tadi kehamilan tidak diinginkan juga dapat menyebabkan stres pada saat kehamilan. Kemudian usia ibu yang terlalu muda. Jadi hamil itu tidak boleh juga usianya terlalu muda, tidak boleh juga usianya terlalu tua. Karena usia yang terlalu muda biasanya dari segi psikologisnya belum matang, sehingga mudah sekali terjadi stres pada ibu-ibu muda yang pada saat kehamilannya itu usianya masih muda, kurang dari 20 tahun biasanya ya. Kemudian yang kelima adalah masalah keuangan dalam keluarga. Nah, ini juga sangat mempengaruhi pada saat kehamilan ya. Kemudian yang keenam, kekerasan dalam rumah tangga yang dialami si ibu, itu juga sangat mempengaruhi kehamilannya. Kemudian yang ketujuh, mungkin saja bisa disebabkan oleh infertilitas atau kemandulan yang pernah dialami seorang ibu hamil tersebut. Kemudian riwayat keguguran. Kemudian beban ganda seorang ibu, misalnya ibu tersebut juga bekerja, juga sebagai ibu rumah tangga biasanya memiliki beban yang lebih sehingga bisa menjadi penyebab stres pada saat kehamilan. Nah, perubahan psikologis pada masa kehamilan. Yang pertama adalah perubahan psikologis pada trimester 1, di mana pada trimester 1 ini disebut sebagai dengan periode penyesuaian. Yang pertama, biasanya seorang ibu merasa tidak sehat dan kadang juga ada beberapa ibu yang merasa benci dengan kehamilannya. Kemudian yang kedua, muncul penolakan, kekecewaan, kecemasan, dan kesedihan, bahkan bisa muncul harapan agar dirinya tidak hamil. Nah, ini biasa dialami oleh ibu-ibu di awal kehamilan. Kemudian tak jarang pula ibu hamil itu mencari-cari tanda-tanda apakah ia benar-benar hamil atau tidak. Nah, itu biasanya dengan tes pack sampai berkali-kali biasanya kan. Kemudian juga ada beberapa ibu tak yakin dengan tes pack, pergi USG. Nah, walaupun memang USG juga kita anjurkan biasanya ya. Kemudian yang keempat, setiap perubahan yang terjadi dalam dirinya akan sangat diperhatikannya ya. Baik dari ini perubahan pada perut, perubahan pada payudara, bahkan pada anggota-anggota tubuh yang lainnya. Kemudian memberitahukan kehamilan atau sebaliknya merahasiakan kehamilannya. Nah, pada ibu-ibu muda atau ibu hamil biasanya cenderung ingin memberitahukan kehamilannya kepada orang lain ya, agar supaya ingin mendapatkan perhatian tuh kadang dari orang sekitarnya, apalagi suaminya. Dan tak jarang pula ada ibu yang merahasiakan kehamilannya ya. Ini bisa saja salah satu penyebabnya mungkin kehamilan itu tidak diinginkannya ya, atau mungkin masih belum pasti nih apakah ini benar-benar hamil atau bukan. Mungkin tadi belum periksa USG jadi belum yakin, jadi tidak masih dirahasiakannya oleh si ibu tersebut. Kemudian yang keenam adalah hasrat untuk melakukan hubungan seks umumnya menurun. Kenapa bisa menurun? Karena pada awal-awal kehamilan itu umumnya seorang ibu hamil itu masih pada tahap penyesuaian perubahan hormonal di dalam tubuhnya, dan juga biasanya sering terjadi mual muntah ya, cepat lelah. Nah, itulah yang salah satu penyebab kenapa di awal-awal kehamilan biasanya hasrat atau keinginan hubungan seksualnya itu menurun. Nah, selanjutnya perubahan psikologis trimester kedua, yaitu periode kesehatan yang baik. Nah, jadi pada trimester kedua ini umumnya
seorang ibu hamil sudah mulai menerima kehamilannya, dan pada trimester kedua ini ibu sudah merasa lebih sehat. Tubuh ibu sudah terbiasa dengan kadar hormon yang tinggi. Nah, kemudian ibu juga sudah mulai merasakan gerakan-gerakan pada anak di trimester kedua ini, sehingga sudah mulai ada ketertarikan tersendiri katanya. Oh, begini ya ternyata rasa pergerakan janin yang ada di dalam rahimnya gitu ya. Kemudian ketidaknyamanan dan kekhawatiran tentang kehamilannya mulai hilang. Tadi di awal mual, muntah, cepat lelah, mungkin pusing kepala akibat perubahan hormonal yang terjadi, itu sudah mulai berkurang di trimester kedua ini. Kemudian hasrat untuk melakukan hubungan seksual sudah mulai meningkat ya, daripada di awal-awal kehamilan tadi. Kemudian menuntut perhatian dan cinta dari orang terdekat. Ya, biasanya butuh perhatian lebih tuh, terutama dari suami atau keluarga atau teman-teman dekatnya gitu ya. Kemudian hubungan sosial meningkat dengan wanita hamil lainnya atau pada orang lain yang baru menjadi ibu. Nah, jadi mulai mendekati ibu-ibu muda atau mungkin sesama ibu hamil. Biasanya suka berbagi cerita, berbagi informasi tentang pengalaman dirinya pada saat kehamilan tersebut. Kemudian kegiatan ibu cenderung terfokus pada kehamilan, kelahiran, dan persiapan untuk menjadi seorang ibu. Nah, adapun perubahan psikologis yang dialami ibu pada trimester ketiga, ya, trimester ketiga, di mana trimester ketiga ini disebut dengan periode penantian dengan kewaspadaan. Nah, yang pertama, ketidaknyamanan muncul kembali ini di trimester ketiga. Merasa dirinya jelek, aneh, dan tidak menarik. Kenapa demikian? Karena sudah terjadi perubahan fisik yang signifikan pada ibu. Perutnya sudah mulai semakin membesar gitu ya. Kemudian mungkin hiperpigmentasi sudah terjadi di mana-mana. Nah, itu mulai ketidaknyamanan itu muncul kembali. Dan juga mungkin karena perut yang sudah membesar, ibu sudah mulai nyeri pinggang ya. Nah, itu juga muncul kembali nih ketidaknyamanan pada trimester ketiga ini. Kemudian kekhawatiran muncul ketika bayi tidak lahir tepat waktu. Misalnya taksiran persalinannya harusnya sudah minggu ini ya, bahkan mungkin sudah lewat minggu lalu. Nah, si ibu tersebut jadi was-was, jadi khawatir kenapa bayinya tidak lahir tepat waktu. Nah, ini bisa terjadi di trimester ketiga. Kemudian kekhawatiran akan proses persalinan dan kelahiran bayinya. Pastilah ya was-was, apakah nanti proses persalinannya ini akan berjalan secara normal atau tidak normal, atau nanti apakah terjadi kegawat daruratan pada saat persalinan. Itu akan menjadi hal-hal yang akan dipikirkan oleh ibu hamil ketika memasuki trimester ketiga. Kemudian sebagian wanita merasa sedih karena akan terpisah dari bayinya, merasa kehilangan perhatian dari keluarga terdekat, itu bisa saja terjadi. Kemudian perasaan mudah terluka atau sensitif, dan juga pada trimester ketiga ini hasrat untuk melakukan hubungan seksualnya kembali menurun karena ketidaknyamanan yang dialaminya yang muncul kembali. Nah, apa sih dampak perubahan psikologis pada ibu hamil tadi ya, yang di trimester 1, trimester 2, dan trimester 3 itu? Yang pertama adalah ibu hamil cenderung biasanya lebih sensitif ya, cenderung malas, kemudian minta perhatian lebih, baik itu dari pasangan, keluarga, bahkan teman sekitarnya. Kemudian gampang cemburu biasanya juga, kemudian cemas ya, cemas terhadap dirinya, cemas terhadap bayi yang ada di dalam kandungannya. Nah, support itu sangat dibutuhkan oleh seorang ibu hamil ketika hamil, baik itu di awal maupun pada saat setelah dia melahirkan nanti. Support itu bisa berasal dari keluarga, tenaga kesehatan, kemudian dari suami. Nah, itu bisa saja keluarga, suami, dan tenaga kesehatan bisa memberikan support pada ibu hamil tersebut. Nah,
Yang pertama adalah support keluarga, dapat berupa bersama ibu merencanakan dan mempersiapkan kelahiran bayi, kemudian mendukung ibu agar menerima kehamilannya apabila memang itu mungkin saja